Fresh Squad, balik lagi di podcast Versus bersama gue Cindy. Kali ini gue kedatangan dua pasangan yang lagi rame banget nih di TikTok. Jadi mereka berdua itu awalnya kerja di salah satu supermarket di Indomaret. Terus mereka pacaran nih, terus menikah. Terus abis itu mereka buka franchise Indomaret sendiri. Nah, kepo gak lo? Langsung aja kita sambut Kak Kia dan Kak Bari. Halo. Kak Kia dan Kak Bari, apa kabarnya nih? Baik. Terus ini macet nggak atau? Lumayan ya. Ya macet, tapi kita nikmatin aja lah. Nah, Kak Kia dan Kak Bari, boleh ya nanya-nanya sedikit di sini ya. Nyangka nggak sih kehidupan kakak yang sekarang ini bisa kehidupan kakak bisa jadi yang kayak sekarang kayak gini gitu loh? Nyangka nggak? Kalau nyangka sih enggak ya. Tapi memang kita dari dulunya udah banyak mimpinya. Jadi kalau ditanya nyangka nggak sih sampai bisa di titik ini, sebenarnya nggak sampai sejauh ini pikiran kita ya. Yang penting kita dulu ya udah kita usaha jalan aja udah gitu. Nggak ada kepikiran nanti gimana, terus masalahnya kayak gimana, nggak ada kepikiran. Kisah kehidupan Kak Kia awal mulanya tuh seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Awal mulanya itu kan aku memang dari SD itu udah biasa keliling kampung sama ibu buat jualan kue, terus jualan kue keliling kayak gitu yang momen setiap lebaran. Nah terus ibu aku tuh memang dari kecil udah jadi tukang gorengan. Ya, dimana bapak aku pas aku umur 6 SD itu udah kena serangan jantung. Jadi udah nggak bisa kerja lagi keluar gitu. Jadi cuman jadi guru ngaji. Pas aku umur 12 tahun itu bapakku meninggal. Nah dia kan depresi kan. Akhirnya punya tanah warisan dijual lah untuk bayar hutang. Tapi belum tertutupi. Kan biasanya yang bantuin bikin gorengan itu bapak. Nah itu jadinya aku di tas itu kan kalau anak SMP harusnya kan isinya buku ya. Kalau aku isinya gorengan nih buat dijual pas istirahat. Nanti aku ambil 1.000-2.000 buat jajan aku. Aku tinggal di rumah nenek. Nah nenek itu kena stroke. Jadi sebelum aku berangkat sekolah ya aku lapin dulu badannya, terus aku kasih makan dulu gitu kan, baru aku berangkat sekolah. Nah untuk uang jajan sendiri kadang-kadang aku ada kuli gosok cuci gitu di tempat ibu aku. Kadang aku ada yang ngasih 10.000, pas gosok ada 50.000 buat aku tambahan uang jajan lah gitu kan. Kenapa aku bisa kerja di Indomaret? Aku kasihan sama ibu aku kan udah jadi tulang punggung dari aku kecil gitu. Aku memilih untuk kerja di Jakarta ya karena aku nggak mau kalau masih tinggal di Bogor. Aku merasa lingkungan aku nggak mendukung untuk aku berkembang di situ. Kayak pemikirannya masih nggak sesuai dengan aku. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Jakarta. Tapi ternyata kerja di Indomaret pun gak mudah ya untuk orang yang gak punya pengalaman. Aku setiap ngasihin tuh ada minus 50.000. Pokoknya itu yang paling besar tuh 50-100.000. Jadi setiap bulan tuh aku bisa minus 700.000. Posisi di situ gajinya masih 1,6 juta. Astaga. Itu udah setengahnya. Sedangkan aku ngerantau di situ. Sedangkan aku harus ngebiayain ibu aku kan aku suruh berhenti kerjanya kan di rumah. Jadi aku sampai nangis-nangis di kantor. Aku bilang aku mau pindah aja tokonya, kalau nggak pindah ya aku berhenti gitu kan. Kalau memang misalkan aku yang nggak teliti, harusnya aku mau dipindah ke toko manapun aku akan sama gitu loh, tetap minus terus. Ternyata setelah aku pindah toko 4 bulan itu ya aku minus masih normal 2.000, 5.000 kayak gitu. Jadi ya itu masih normal lah. Mungkin kan aku ada kembalian lebih ke orang ya kan kayak gitu kan. Jadi ya menurut aku masih normal lah minus gitu. Prosesnya itu hampir sama ya, kisah saya sama kisah istri saya Kia ini. Setiap sekolah itu dia dari Bojonggede ya ke Lenteng Agung naik kereta api. Orang tua saya ngasih jajan cuma sekedar jajan dan juga ongkos supaya pulang pergi. Saya di sekolah ngiri kan, teman-teman saya bisa jajan banyak, bisa beli mainan. Dimana waktu itu teman saya tuh pada main gundu. Saya kan nggak bisa beli kak, ya mainan itu, gundu itu. Akhirnya saya cuma liatin. Nah, ketika teman saya main itu banyak gundu-gundu yang jatuh di selokan. Ya udah saya cari cara kan, gimana saya bisa dapetin gundu tapi saya nggak beli gitu. Abis pulang sekolah, kalau teman-teman saya pulang sekolah, saya buka baju, masuk ke gorong-gorong buat ambil gundu itu. Nah, jadi saya kumpulin tuh, setiap pulang sekolah saya kumpulin, sampai akhirnya besoknya kan banyak tuh, saya jual ke mereka. Tuh saya juga bisa main, saya juga dapat uang untuk saya beli mainan dan juga untuk jajan. Waktu itu dapat dari Facebook chat, mau gak punya penghasilan tambahan gitu. Ya mau, kalau ada duitnya mah pasti mau. Tapi gitu. itu kenal? Enggak kenal. Jadi ya ternyata setelah saya diajak ke tempatnya itu
Itu namanya MLM, Kak. Oh. Jadi kita Oke. modal dulu tuh. Iya. Modal 250.000. Saya mikir kan 250.000. Tapi kalau saya bisa dapat kayak yang di depan-depan nih, enak juga kali ya gitu. Akhirnya ya udah, karena saya nggak tahu kan emang itu kayak apa kan. Saya kumpulin dulu uangnya dari uang jajan saya, akhirnya terkumpul, saya join lah kan ke dia 250.000 tuh. Saat itu saya 1 tahun jadi join MLM, itu saya bisa menjadi leader di situ. Tapi teman saya yang ngajakin itu dia malah pincang. Jadi waktu itu MLM itu sistemnya dia harus 2 kakinya jalan, sedangkan saya ditaruh di kiri ya kan, ini saya doang yang jalan. Yang kanan dia kosong semua gitu. Jadi dia nggak berkembang. Saya yang berkembang di situ. Saya ngelamar lagi di Indomaret dulu di daerah Pondok Labu. Jadi saya emang pengen jadi pramuniaga karena kan lumayan tuh UMR kan gajinya di Indomaret. Jadi penempatannya itu di satu Indomaret ada dapur kecil gitu. Jadi di Indomaret Ampera, namanya Bento Express waktu itu. Kalau untuk kisah percintaan kakak berdua nih, awal mulanya kalian bertemu sampai akhirnya menikah dan bisnis bareng itu gimana? Awalnya itu kan awalnya kan saya lagi mau nungguin ke bis, mau naik bis dari Ampera, kan dulu ngemes di Ampera. Iya, Kopaja ya. Ya Kopaja dari Ampera ke Indomaret Kemang kan. Nah pas saya mau nyebrang, ini tiba-tiba ada orang pakai helm full face, pakai motor EV nyamperin gitu kan, ngeliatin, kan aneh ya. Iya kan, siapa gitu tiba-tiba nyamperin, aneh banget gitu. Ya udah saya minggir, udah gitu ya udah dia jalan, terus ketemulah di Kemang di Indomaret Kemang kan. Tadi mah bareng aja katanya gitu sekalian. Lah kita aja nggak kenal masa tiba-tiba gitu kan, nggak lucu gitu loh. Ya udah, habis dari situ kita jalan ya, ngobrol jalan, dan setelah itu nih kita ngobrol nih di jembatan Kalibata ya kan. Nggak jajan ya. Nggak jajan, nggak ada tukang jajan di situ. Iya, nggak ada tukang jajan ngobrol emang. doang. Ya, ngobrol di situ, nggak tahu ini kan baru pertama kali jalan nih. Tapi dia udah ngomongin tentang mimpinya, tentang ini pengen punya rumah, pengen punya mobil, segala macam diomongin sama dia. Nah saya juga sama gitu kan, iya pengen punya usaha, pengen punya rumah kayak gitu kan. Kan saya nggak punya rumah, pokoknya saya pengen punya rumah gitu kan, impian utamanya gitu. Kok kita cocok kayaknya nih, baru pertama kali ngobrol udah ngomongin kemana-mana gitu. Satu impian. Baru dari situ 1 bulan kemudian kita pacaran deh tuh, ya terus tapi bilang komitmen sama dia, ini udah males banget pacaran gitu, kayak udah ribet deh gitu. Pacaran tuh udah ribet karena kan di Bogor itu umur 20 tahun itu udah dituntut, Kak. Oh iya. Sama orang tua. Jadi kalau misalkan kita pacaran tuh kapan mau nikah gitu loh. Itu saat itu kakak umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Jadi kapan mau nikah kayak gitu mulu kan. Cuman kan ya daripada pacaran ditanyain mulu, ya mending gak usah pacaran lah ibaratnya gitu kan. Makanya bilang ya nggak apa-apa pacaran, tapi nggak mau yang ya mau serius, bukan mau cuman main-main doang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia janjiin 1 tahun kan. Terus pas perjalanan pacaran ya, namanya cewek kan kalau ditraktir makan seneng dong, Kak. Iya dong, ya kan, apalagi ngerantau ya kan. Tiap malam dia jajanin dulu nih, setiap malam nih ya diajakin jalan ke Kemang kayak gitu. Ya meskipun makannya ya nggak mewah, cuman warteg, pecel ayam kayak gitu, tapi kan seneng. Uang lebih hemat dong. Effortnya yang penting kan. Lebih hemat dong. Iya kan. Memang dari awal pacaran dia tuh semenjak pokoknya kita pacaran itu kalau pergi berangkat kerja itu dianterin, pulang dijemput kayak gitu. Jadi benar-benar mepet gitu loh. Jadi kayak tidak ada yang ada celah untuk masuk siapapun gitu kan. Kamu yang hemat. Ya kan udah hemat ongkos, ya kan, hemat makan pula. Lebih ke itu sih ya. Betul kan? Anak-anak anak rantau kan itu yang dipikirin kan, itu beban terbesarnya. Terus udah gitu kok aneh ya gajinya nih, udah tahu nih gaji dia itu lebih kecil daripada saya itu kan gajinya udah UMR dia itu belum gitu. Kok aneh ya, ada oke lah dia nggak beban dengan orang tua, kalau kan harus ngasih uang ke orang tua, dia enggak gitu kan, meskipun orang tua nggak ada tapi nggak ada tuntutan lah untuk ngasih gitu ke orang tua. Tapi tetap nggak masuk akal nih gitu kan. Setelah aku tahu kok aneh ya, dia ngeluarin uang dari uang plastikan kiloan perempatan gitu. Kok aneh ya gitu ya, duit apaan itu, aku tanya aja kan.
barulah dia jujur, ini duit kasiran kata dia gitu. Jadi setiap gajian baru diganti sama dia. Jadi itu setornya seminggu sekali ya? Enggak, setor 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Pokoknya dia kalau mau jajanin tuh ngambil dari situ, nggak tahu gantinya gimana kan. Pokoknya ngambil dari situ. Ya aku nggak mau dong. Ya kalau misalkan jajanin pakai duit orang ya mending gak usah jajan gitu loh. Ya udah, setelah itu aku baru tahu ternyata dia banyak utangnya. Sama utangnya bukan sama orang sih, sama mama. Ibaratnya gaji dia baru 2,5 ya utangnya udah 5 juta lah waktu itu gitu. Jadi pengeluaran lebih besar dari gaji gitu kan. Udah gitu setelah itu ya udah kita nyoba-nyoba usaha kan, memang karena kita komitmen dari awal nyoba usaha tuh jualan online, terus jualan online baju. Jadi sebelum ketemu dia aku pernah jualan online dan lumayan. Terus itu cuma beli paling 1-2 orang. Terus coba bikin apa tuh lampu hias dari benang ya. Itu gagal, nggak bisa. Terus angkringan itu di rumah neneknya di terasnya. Itu cuma 1 bulan, nggak ada yang beli lagi. Ya udah, terus kita nyoba barulah lidi-lidian, ketemu si lidi-lidian ini gitu. Baru dari situ. Kenapa kakak pilihnya lidi-lidian gitu? Konsep awalnya tuh gimana bisa milih lidi-lidian? Gimana Beb awalnya? Jadi emang kan basic saya kan dari dulu kan dagang Kak, ya kan, gimana caranya ngasilin duit gitu. Saya juga pernah jualan online baju ya kan, sepatu, tapi ternyata yang paling laris itu emang makanan. Saya cocoknya F&B gitu. Yang tadi bakso ikan aja tuh saya jualan di SD tuh untungnya bisa lebih daripada gaji saya kan. Akhirnya coba deh nyari deh apa nih. Waktu itu ada teman saya yang nawarin lidi. Beli dong lidi gua. Ya kan saya kan niatnya sebagai pengen cari duit lagi kan, nanya gini, lu beli lidinya di mana? Lalu kalau mau beli mah ke gua aja, nggak usah nanya belinya di mana gitu. Jadi akhirnya saya nyari sendiri. Saya ngambil tuh dari daerah Bogor waktu itu pertama kali kan. Beli yang kiloan. Jadi udah dibumbuin, kita dipakai. Kan aku sempet cuti dari Indomaret tuh 2 bulan. Cuti kabur. Cuti dari Indomaret 2 bulan. Jadi aku jualin ke teman-teman SPG dan itu laku, cuman nggak balik modal doang ya. Nggak ada untung sama sekali pokoknya. Malah kurang deh. Pokoknya itu uangnya pun 100.000 dapat minjem tuh modalnya. Terus abis itu baru nyoba beli lidi-lidian mentah. Terus digoreng sendiri, coba dibumbuin berapa kali ya? Ada 5 kilo apa berapa kilo gitu lupa. Pokoknya dia gagal, nggak bisa. Abis sampai kita udah bisa produksi goreng ke bumbuinnya, barulah kita jual kayak gitu lagi, repack dengan plastik polos kan. Dijual ke tempat SPG Pejaten tuh. Dia ini apa? Pertama kita kasih 40 pack. Karena aku udah nggak kerja, cuma 2 bulan doang kan. 40 pack. Abis itu dia makin lama makin naik nih, 140 pack per hari. Terus ada reseller dari Unindra ya? Iya, Unindra. Itu dia minta juga repeat terus tiap hari kan. Lama-lama ya itu kita bukanya sistem PO. Jadi orang bayar dulu baru kita antar barangnya. Jadi dari situ ngegulung terus makin jadi banyak. Saya udah kewalahan produksi ya. Udah kewalahan produksi. Udah 3 bulan apa 4 bulan ya kita ya. Bulan Maret pokoknya bulan Maret udah 3 bulan 4 bulanan itu bulan Maret udah kewalahan kan. Sebenarnya baru dikit ya, per hari itu 200.000 waktu itu. Cuman kata dia ini kesempatan deh buat kita gitu. Ya udah kamu resign duluan aja. Dia resign duluan kan, karena produksi itu pertama di kos-kosan terus pindah ke rumah orang tuanya. Dia resign duluan. Aku masih kerja, cuman aku bantu kayak admin, keuangan itu aku yang pegang. Nah dia untuk operasional produksinya, terus pengirimannya, semuanya itu dia yang pegang kan. Untuk keuangan tetap aku, terus aku menyusul di bulan Mei. Karena kan kenapa aku belakangan ya, aku tulang punggung kan. Aku nggak bisa tiba-tiba kehilangan penghasilan aku gitu. Makanya ketika udah mulai settle, aku baru menyusul. Ya udah, yang penting aku bisa ngasih uang ke ibu aku. Kalau soal makan ya udah kita apa adanya aja gitu. Gitu dari situ ya itu mengembang sampai waktu itu zaman Instagram itu Ricis lagi naik banget. Dia baru 700 followers ya. Nah dia itu kan fee-nya itu waktu itu masih berikut dengan followers, misalkan followersnya 150, kita bayar 150.000. Nah itu baru 700.000 tuh. Cuman menurut kita udah lumayan ya. Kita baru masuk Instagram kan. Aku yakin deh Beb, aku bilang gitu kan, masih pacaran. Aku yakin deh ini kalau misalkan kita endorse dia nih lagi naik-naiknya, kita pasti bakalan dapet nih pasarnya gitu.
Dan ternyata bener kan, itu pun nunggu lah 2 bulan. Kita Oh, 2 bulan iya, kita iya. ngirim barang baru di post kan, cuman foto doang kan dulu Instagram kan, foto sama produk terus di post 2 bulan. Setelah dari itu balik berkali-kali lipat tuh uangnya Kak. Oh, ya, Balik alhamdulillah. berkali-kali lipat. Dan dari situ kita nikah ya, nikah sederhana gitu. Jadi kita memang nikah nggak mau bebanin orang tua sih. Dari situ baru ya udah kita pakai buat nikah seadanya aja, nggak ada pesta, nggak ada apa-apa. Nah, berarti kalian nikah sebelum nikah malah ya udah usaha bareng ya? Udah usaha bareng. Iya. Karena mau nikah sih Karena kita usaha. emang mau nikah, jadi kita harus Jadi usaha. kita karena kita sadar loh dengan gaji UMR, dengan kebutuhan yang begitu banyak, kita nggak bakalan bisa nikah dengan uang sendiri. Iya, iya. Gitu makanya ya kita harus mencari jalan lain gitu. Apalagi kan waktunya itu perjanjiannya 1 tahun, gitu kan nggak bisa diundur gitu kan. Boleh nggak sih dibawa nggak lidi-lidiannya? Bawa dong. Boleh nggak lihat nggak sih lihat lidi-lidiannya gimana? Bah. Nah, ini salah satu contoh variannya. Jadi ini rasanya beda-beda gitu ya? Ada 16 varian. Oh, ada yang rasa. kue putu. Ya, Itu rasa terbaru produk tuh. terbaru. Ah, penasaran banget. Biasanya kan lidi-lidian pedas-pedas doang kan ya. Benar. Ini ada yang ayam geprek sama ada yang sosis bakar. Nah, yang kalau paling best seller yang apa? Coklat. Coklat. Apa yang bikin beda dari lidi-lidian lain? Apa Pak? Dari yang bikin beda itu yang pertama ya, lidi kita itu unik Kak. Rambutnya. Jadi lidi kita, dimana kalau lidi-lidian biasa itu kan bentuknya ya udah panjang seperti biasa ya. Paling panjang itu 15 cm. Tapi kita jadikan ini lidi-lidian ya benar-benar kayak sapu lidi gitu loh. Iya. Dibentuknya mirip seperti sapu lidi asli. Bisa buat 100%. kasur juga. Bisa, tapi yang ada bukan Buat bersih ya. Nah, banyak semut. Ini gimana ya bukanya? Bukanya bisa dirobek pakai terus gunting juga bisa. dalamnya. Gini ya. Iya. Jadi memang kita dari awal produksi itu ya meskipun waktu itu masih beli lidinya sama orang, tapi kita pengen beneran memberikan kualitas Sebut yang kasur. beda gitu dari yang udah ada di pasaran. Dari dulu kita pikirnya kayak gitu. Dan kita juga kan saya itu kan mengutamain dari kualitas juga karena sebelum kita jual ke produk ke teman-teman waktu di 2015 pun saya yang nyobain pertama kali Kak. Jadi kalau menurut saya Udah oke. baru dijual, Baru tapi jual. kalau belum oke ya Kita kita coba lagi. ulang lagi. Ini coba ya. Penasaran Boleh, banget deh, boleh. belum pernah cobain. Udah deh, gue lagi diet. Bodo amat. Itu yang kue putu enak tuh. Iya, makanya ini kepo banget kue Enak. putu. Cobain ya. Rasa kelapa-kelapanya gitu. Yang segitu masih diet. Heeh. Yang segini nggak diet. Saya kalau nggak diet nggak dapat kerjaan, Kak. Coba ya. Oh, panjang banget loh ini. Iya. Ada lagi yang unik tuh makannya langsung satu. Banyak loh. Iya. Enak. Gimana rasanya? Enak. Coklat ada di mobil sih ya. Mirip kue putu gak Kak? Enak. Kelapanya berasa gitu loh. Ada gurih, ada manisnya. dikit. Ada manisnya. Iya. Iya, bisa gini Terus ya. dicampur sama lidinya dia itu emang udah perpaduannya. Enak yang ini. Kayak nasi enak gitu Kak. yang pedas enak. Ada berapa rasa? Iya, yang pedas 16. Dan 16. Apa aja, Tun? Kita ada levelnya, ada level 3 pedas 3 giga kita namain, ada pedas level 5 giga, ada pedas daun jeruk, ada pedas sambal mata, ada sambal cumi, ada ayam geprek, itu yang versi pedasnya tuh. Ada keju pedas, yang enggak Sambal pedasnya cumi. itu yang biasanya ada coklat, ada barbecue, ada Rumput keju, ada laut. rumput laut. Nah, Oh, banyak banget. Ada ya. 16 varian rasa. Iya. Banyak. Awal-awal bisa kayak cobain yang manis itu gimana? karena memang ini kan market lidi-lidian itu kan dari dulu itu kan anak-anak ya Anak-anak. kayak saya kan SD juga nyemil lidi-lidian tuh Oke. Ada yang sambil pedas main sama asin. keong-keong hias yang dihahain gitu tuh terus langsung mati keongnya ya kan? Itu sambil makan lidi-lidian kan enak tuh. karena kepedesan kali keongnya. nama si Umang ini juga terinspirasi dari keong itu. Oh, Nah. gitu. Iya. Nah, kalian berdua tuh emang suka kulineran ya? Apa gimana? Emang suka jajan atau gimana? Kebetulan nemu rezekinya di sini ya. Heeh. Nah, jadi ya itu Kak, kita kan sebenarnya ya kalau dibilang nyoba usaha banyak banget enggak ya kan, cuman ya tadi beberapa cuman 3 kali nyoba pas waktu kita berdua, tapi nggak tahu kenapa ya. Karena memang ketika kita pas ketemu itu udah langsung klek dan kayak ya udah kayak gampang aja jalan gitu. Karena memang Tiba-tiba kita kan berada di proses yang sama nih Kak ya. Iya. Memang dari sebelumnya kita udah dari susah gitu. Iya. Kita dapat proses seperti itu, kita bekerja bareng, kita punya impian bareng ya Kak.
Ya jadi ketika kita satukan visi misi kita itu ya mungkin jalan itu terbuka Kak. Kayak Tuh. dimudahkan aja semua Karena jalannya. kan berdua lebih mudah, Kak. Heeh. Berdua lebih mudah. Kalau bertiga kemudahan, jadi nggak usah. Berdua aja, berdua paling benar. Berdua lebih mudah. Nah, suka dukanya dalam membangun sebuah bisnis boleh nggak nih? Nah justru kasih itu tahu? lucu ya. Gimana tuh? Kita itu nggak pernah ngerasa susah pas bangun bisnis karena kita nggak jalan ini ya happy aja. Dibilang jatuh tuh ada. Ada, ya kan? kita ditipu karyawan, kita ngerasa yang bangkrut mau pailit ya kan, sempet si Umang ini juga mau dijual waktu itu Iya, gara-gara saking karena dropnya dropnya. sales. Terus kita pernah di demo karyawan 2 kali ya, pindah-pindah tempat berkali-kali. Iya. Tapi kita nggak ngerasa susah, apa ya? Kita menikmati aja prosesnya, malah kita ngerasa susah itu ya yang pas kita sebelum ketemu gitu loh. Jadi pas kita udah ketemu kayak orang-orang nanya, Kak susah dukanya apa sih usaha? Enggak kok, kita happy Karena aja. pas kita jalanin usaha bareng itu emang fokusnya kita kerja buat usaha itu Kak. Gitu. Jadi nggak ada pikiran kita ngeluh ya kan, Iya. kita pulang malam capek gitu. Iya, Capek pasti ada perasaan itu, Tidur tapi kan sampai cuma 3 happy jam. gitu dengan Ya, hasil happy yang kita aja. punya gitu. Happy aja. Pokoknya kita misalkan kayak sales lagi drop ya udah kita tinggal keliling aja buat nyari tempat Iya, jualan kita gitu. ini jualan di mobil ya. Jualan di mobil pinggir jalan kayak gitu. Jadi kalau ditanya dukanya apa sih, kayaknya kita nikmatin aja ya. Keren Nikmatin aja loh. prosesnya. Karena nggak semuanya kayak gitu loh Kak. Pasti kayak ada apa cerita tuh pasti ada ngeluh-ngeluhnya. Tapi kalian berdua tuh bersyukur setiap banget sih. prosesnya. Karena mungkin memang perjalanan kita udah lebih pahit Kak sebelumnya ya kan, udah Iya, dan lebih itu ini. terasa berat karena kita sendirian Iya, ya. Jadi pas ketika kita Berdua, ketemu ada temen nih, oh kita mau berjuang bareng ya udah kita jalan aja, nggak terlalu mikir nanti gimana ya. Meskipun ya sebagai cewek itu pasti ada kayak kekhawatiran nanti Beb ini gimana gitu. Tapi karena ya saya sangat bersyukur ketemu dia yang umurnya sih sama tapi jauh gitu pikirannya. Jadi ketika ngerasa gelisah tuh aku selalu ngomong ke dia, ini masalahnya kayak gini loh. Terus aku tuh pikirannya punya kayak gini. Terus dia menenangkan aja gitu. Jadi ya udah setelah ada masalah itu ya udah ya dilupain gitu aja. Kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Oke. Nah sekarang karyawannya udah berapa banyak nih Kak? 180 ya. Wah, gokil, banyak banget. Kira-kira omset sebulan berapa sih? Kalau nggak boleh tahu gimana? Baik-baik aja deh kalau gitu. Ini aja Kak, kita kan ada produksi nih. Kita produksi per hari itu 3 ton Kak. Sehari. Sehari ya. Wah, Heeh. oke kayak sapi tuh. Terus Sapi. Iya, bener, sapi. kayak sapi. Tontonnya udah mahal banget sapi. Iya. Terus Kenapa harus ke sapi tapi? Ya pokoknya ya 3 ton lah ya produksinya. 3 itu ton minimal, lebih. itu paling kecil paling sedikit. Itu rata-rata. Standar ya. Rata-rata. Oke. Jadi ada 4, ada 2 gitu. Oke. Rata-rata 3 ton. Banyak banget ya. Ya. Dalam membangun bisnis nih Kak, pernah nggak Kakak kepikiran buat nyerah atau putus asa? Kayak Pernah di ya? tengah jalan. Iya yang waktu itu. Jadi dia sempat mau jual brand si Umang Waktu ini. kita habis dibohongin ya karyawan ya. Ya kan? Bukan sebelum ya. Oh, belum. Cewek biasanya lebih ingat. Iya betul. Jadi kan gini Kak, kalau si Bebek ini orangnya kan saking banyak ide ya kan, dia tuh nggak fokus ke sana ke sini ke sana ke sini gitu kan pikirannya. Jadi waktu itu lagi zamannya susu, tahu kan Kak susu yang susu Susu murni yang kasih rasa-rasa. iya tuh apa tuh namanya minumin apa tuh pokoknya ada itu ya, ada momo apa gitu ya itu Mau nenen. ya mau nenen. Iya bener lah Ya, itu. mau nenen, Bener. Kok gak tahu ya? Ada pokoknya zaman itu dia hype banget, terus dia pengen nyoba tuh, ya udah kita nyoba bisnis lain gitu kan, lagi agak turun tuh ya, nyoba bisnis lain, Biar buka nambahin lah inian, didotin, pendapatan, tapi ternyata rencanaannya. memang kan kalau bisnis satu aja belum settle, ini udah mau pindah lagi gitu. Terus udah dari situ kita jual tuh brand si Jedotin, dia nge-grab ya kan, Gokar. untungnya kan Ngegokar. oh iya itulah pokoknya ya. Jadi kan sebenarnya kenapa bisa punya mobil gitu kan juga banyak tuh yang komen ya, itu kan pakai duit seserahan Kak. Jadi duit seserahan kalau di kampung kan dikasih nih 10 juta, padahal sebelum kita nikah dia udah deal-dealan sama leasing. Ntar setelah saya akad sama istri ya, saya transfer duitnya 10 juta. Jadi kayak cuman buat numpang mobil lewat tuh. doang Iya gitu iya loh. iya iya. Tapi emang tujuan utamanya juga kita mau keliling pakai mobil kan, jualan kan. Kayak gitu. Terus udah tuh dia Grab, tapi aku bilang udahlah kita fokus dulu di rumah gitu kan. Kita fokus berdua lagi buat usaha gitu. Terus kan apa aku jual aja ya brand Lidisium, aku bilang nggak bisa. 2017 apa 2016 lupa Itu deh. udah berapa tahun tuh?
Dua, tiga setahun tahun 2 tahun kalau nggak salah. 2015 Dia awalnya. bilang mau dijual, aku nggak bisa, aku udah berjuang sampai sini, enak aja main dijual-jual kan kalau cewek gitu ya. Lebih pengen bertahan. Terus kata oh ya udah deh gitu. Akhirnya setelah kita fokus, karyawan kita berhentiin tuh lagi proses dari lidi mentah ke lidi mentah beli sama orang, kita lagi proses lidi mentah bikin sendiri gitu dengan trial and error. Dari situ kita juga ditipu sama karyawan, Kak. Kenapa ditipu? Dia kan kita bayar itu borongan ya. Misalkan nih si karyawan ini masak 20 kilo, kita bayar 20 kilo. Nah, ini dia baru masak misalkan ya 15 kilo. Dia bilangnya udah 20 kilo. Kita itu udah rugi dari barang yang enggak ada, ya kan, gaji juga gitu. Udah gitu pas itu kita kan lagi drop nih, ya udah kita rumahin semuanya tuh, ada 5 orang itu kita rumahin. Setelah mereka keluar kita baru tahu ternyata kita bohongin dan mereka itu bikin usaha di dalam usaha. Wah, jahat banget. Dia bikin usaha di dalam usaha. Ya produknya sih nggak sama tapi desain kemasannya, dan dia jual ke reseller kita juga. Jadi kan reseller ada yang di rumah tuh ditawarin sama dia kayak gitu kan. Ternyata mereka berkelompok gitu kan. Ya udah setelah dari itu kita belajar ya, kita juga jadi lebih hati-hati sih buat ngerekrut karyawan kan. Nah itu pas kita pegang lagi semuanya, produksi, semuanya packing, admin, mulai naik pelan-pelan gitu. Ada nggak sih harapan yang sampai saat ini nih belum kesampaian gitu? Ada nggak dari kalian berdua? Banyak ya. Banyak. Kalau saya pribadi sih banyak, Kak. Banyak ya. Jadi banyak sih, Kak. Jadi kita itu kan memang ya betul, saya itu sama si suami ini ya kita belajar sama pengalaman kan. Nggak ada bisnis coaching kayak gitu ya, nggak ada mentor, nggak ada apa, pokoknya kita belajar dari kesalahan, kita perbaiki gitu, semuanya otodidak. Tapi kan di tengah posisi kayak gini nih kita udah jauh banget lebih baik dari dulu ya, kita keluarga kita udah alhamdulillah ya kan, udah bisa punya tempat tinggal yang enak lah gitu. Ya kita masih banyak harapan kita gitu. Jadi ya kita sekarang lebih ke belajar ke orang-orang ahli aja. Bersyukur juga udah alhamdulillah banget, dan kita makin belajar. Ya intinya kita pengen jadi perusahaan cemilan terbesar di Indonesia. Amin. Biar produknya juga gak cuman gede di online doang, tapi offline juga. Amin. Apa sih suka dukanya kerja bareng pasangan sendiri? Pernah nggak kalian ada momen ribut sama pasangan karena beda pemikiran? Sering banget. Sering. Nggak mungkin orang itu satu pikiran, kita aja kan keluarganya beda, dasar kehidupannya juga beda. Nggak mungkin kita selalu satu pikiran gitu, itu bohong banget. Ya kecocokan kan tinggal dibuat aja. Gimana kita caranya komunikasi, gimana caranya kita buat menyelesaikan perbedaan itu. Jadi ya kita lebih ke ayo sepakatnya apa gitu. Kamu maunya apa, aku maunya apa, kita cari jalan tengahnya. Dan ketika udah bersepakat nih untuk cari jalan tengah, ya udah kita komitmen ya. Kalaupun nanti ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi, ya udah kita tanggung berdua, kan ini kesepakatan berdua gitu. Untungnya kalau lagi berantem tuh istri saya ini yang mau ngajakin bawel gitu. Ayo selesaiin dulu gitu. Jadi aku lebih ke kamu maunya kayak gimana gitu. Jadi aku lebih ke ya udah kita omongin aja masalahnya apa. Hari gitu. itu harus kelar gitu. Iya, jadi nggak berlarut-larut gitu. Iya. Ada nggak tips hubungan awet dan langgeng? Karena sering banget kan yang berjuang dari nol nih, bilangnya kayak ayo kita usaha bareng, ternyata pas udah di puncak nih gelap mata gitu. Ada nggak tipsnya nih? Tipsnya apa? Mungkin karena kita memang bisnis ini dari awal berdua ya, dan proses kita sama, impian kita juga sama di awalnya. Kita udah jatuh bangun, kita kan melihat apa lagi sih yang mau kita cari gitu. Pasangan kayak gimana kalau nyari pasangan yang sempurna kan nggak ada kan, ya kan? Nggak ada yang pasangan sempurna. Adanya kan kita melengkapi apa yang tidak dipunya pasangan kita. Itu yang kita cari. Kita menyadari pasti orang itu ada kekurangannya. Jadi sarannya sih yang penting ya nggak akan ada yang sempurna. Kalau nyari yang sempurna mau di mana gitu, cuman punya Tuhan doang kan. Jadi ya udah kita menerima satu sama lain pasangannya. Terus kalau ditanya kalau udah sukses gelap mata, kita bingung ya. Gelap matanya gimana ya, soalnya kita kemana-mana berdua ya. Kesana kesini berdua, usaha berdua, tentang anak berdua. Jadi dari pagi sampai tidur ya udah kita ketemunya dan itu juga yang memang gitu. Kita itu awet ya. Insyaallah sampai tetek kakek nenek sampai kita memisahkan kita. Karena memang kita kemana-mana berdua Kak, soal bisnis atau apa kita kemana-mana berdua. Jadi ya mungkin kalau sebagian orang bilang overprotective kayak gitu. Jadi dari dulu aku pacaran itu aku memang
nggak diperbolehkan sama dia dibonceng sama cowok lain termasuk Gojek kayak gitu. Serius. Jadi tuh kayak misalkan aku mau kemana-mana ya harus dia yang antar. Kayak misalkan aku dulu kan nganterin anak les ya dia harus antar gitu loh. Jadi aku emang nggak pernah naik kendaraan umum semenjak bertemu sama dia. Nggak pernah sama sekali gitu. Nggak ada effortnya banget ya. Love deh. Nah tapi kalian tipe yang suka bacain komentar netizen gak sih? Suka awalnya kan kamu. Sekarang juga suka, cuman bedanya kalau dulu masih baper, kalau sekarang udah enggak. Iya. Kita mau bacain beberapa komen-komen netizen dulu ya. Boleh. Ini dari Putri dan Ait. Nih bukti bahwa orang yang gak punya privilege pun bisa sukses asal mau berusaha, belajar dan banyak mencoba. Bener banget itu. Bener banget ya. Terus yang kedua ada Hosea Santo. Keren kalau punya pasangan yang mau sama-sama berjuang tanpa henti. Ya bener sih. Ya. Kalian saling menguatkan ya satu sama lain kalau yang satu lagi goyang. Nah, ada lagi dari Ardan Indra. Coba spill dari jualan lidi-lidian terus bisa buka pabrik itu gimana? Dana dari mana? Terus tahun berapa jual lidi sampai buka pabrik sendiri? Gimana? Dananya dari mana katanya? Dananya yang tadi duit kasiran itu Kak. Jadi yang duit lidi-lidian kan jual lidi-lidian. Iya, jual lidi-lidian itu modalnya 100.000 gini ya. Banyak yang harus orang pahami ketika orang mau mulai usaha itu harus ada modal dulu. Okay. Salah. Usaha itu ya. yang penting lu mau usaha itu usaha bisa jalan gitu. Meskipun lu nggak punya modal. Intinya tuh mau dulu gitu. Kalau emang misalkan mau usaha, ya kayak gitu kita buka open PO, ya kan sekarang udah segala sosial media kan, kita nggak perlu banyak uang untuk mulai usaha. Lu bisa ngapain, bisa ngomong, ngoceh buat mempromosikan produk, itu kan udah usaha betul kan, nggak perlu modal kan, ya kan, udah zaman affiliate segala macam. Terus lalu bagaimana ketika usahanya sudah mulai berkembang dan membutuhkan dana? Iya betul ya kan, ya nggak, jangan nutup mata deh. Aku nggak pernah bilang aku nggak punya hutang ya kan, jadi menurut aku sah-sah aja kalau misalkan posisinya kita udah butuh untuk ekspansi bisnis. Jangan mulai bisnisnya dari hutang. Dari hutang. Kalau aku dari dulu awal usaha sama sekali nggak ada hutang ya. Hutangnya itu 100.000 tapi langsung diganti. Pakai duit yang ada dulu kalau kita mau mulai usaha. Tapi ketika si bisnis itu memang benar-benar butuh tambahan dana untuk pengembangan, untuk memperluas pasar ya it's okay. Kalau misalkan lu mampu buat bayar ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi hasil usaha itu yang akan membayar kewajiban si hutang itu. Jadi nggak usah pusing. Gue mau mulai usaha nih modalnya nggak ada kok. Kita bisa jalan kaki, bisa ngoceh, itu udah suatu modal gitu. Terus kan tadi juga ada yang komen kalau nggak punya privilege itu bisa. Menurut aku setiap orang itu kan ada privilege-nya masing-masing ya. Kenapa aku bilang gitu? Aku dilahirkan dari keluarga yang gak punya. Mental baja itu udah terbentuk dari kecil. Coba kalau aku dulunya kaya, ketika aku drop ya aku shock gitu loh. Aku udah terbiasa hidup susah. Ya kalau misalkan pun aku misalkan ya ketika aku udah naik terus aku turun lagi, udah aku udah pernah ngalamin ini, tinggal pakai cara yang sebelumnya gitu loh. Jadi menurut aku itu pun suatu privilege, kita dilahirkan dari keluarga yang nggak punya, kita siap menghadapi kondisi apapun gitu loh. Ketika susah lagi ya udah nikmatin aja toh. Ini kehidupan gak selamanya, nanti juga akan ada perubahannya kok gitu. Keren banget loh, keren banget kakaknya, ngefans deh. Satu lagi nih dari Sato. Luar biasa orang yang tahan uji dan tidak putus harapan, selalu berjuang dengan gigih walau sering gagal, pantas berhasil sukses. Oh ada lagi. Ada dari Tini Suhartini, rezeki ngerawat orang tua dilimpahkannya semoga nular, amin. Ada dari Azam Tasya, gimana caranya? Kayaknya lihat orang mudah banget jadi sukses. Nah gue gini-gini aja, mbak, prosesnya nggak dikasih lihat. Iya, ceritanya gitu. cuma 1 menit. Iya, yang dilihat prosesnya 8 tahun. Dan itu harus diubah juga ya. Jadi jangan kita terpaku dengan keadaan kita sekarang, karena mindset itu juga berpengaruh Kak. Kalau mindset kita memang berpikirnya tentang kita nggak bisa terus ya kita nggak bakal bisa maju Kak. Jadi mulailah untuk bermindset untuk menjadi orang sukses gitu. Mungkin apa yang mau disampaikan dari kakak berdua nih buat Opera Squad biar terus termotivasi yang mau mulai usaha? Ya itu pertama, usaha itu modal itu bukan adalah faktor utama. Yang penting lo mau usaha, lo bisa, udah gitu aja, sesimpel itu. Kalau misalkan orang modal utama kita itu apa sih? Ya pintar ngoceh ya kan, pintar promosiin barang. Sekarang tuh udah sangat terbuka ya. Kalau dulu oke lah sosial media itu belum menyediakan affiliate. Kalau sekarang kan udah gitu. Jadi nggak usah musingin
modalnya sih dari mana, orang punya modal gampang gitu. Enggak gitu konsepnya. Usaha aja dulu, baru nanti nikmatin prosesnya. Kalau memang butuh banget nanti dana lebih ya baru cari. Tapi kalau untuk awal usaha, saran aku sebisa mungkin kita menghindari yang namanya pakai uang utang, apalagi gede ya jumlahnya. Karena apa? Karena usaha itu nggak mungkin kita langsung berhasil, pasti ada gagalnya dulu. Jadi kalau misalkan mau mulai usaha udah pakai uang, dapat minjem orang nggak tahu dari mana, ntar bingung balikinnya. Gitu. Nah, kalau dari Kabari ada nggak nih? Kalau dari saya sendiri ya, kalau kita mulai usaha, kita jualan ya kita nggak usah milih-milih. Kalau memang kita nggak punya produk awal, kita beli aja dulu produk orang. Kita kan nggak tahu seperti yang kita alami, kita dari menjual produk orang dan ternyata akibat dari masalah datang, lidinya waktu itu keras ya. Ternyata kita mau memperbaikinya dengan cara kita membuat produk kita sendiri ya. Dan juga kita harus tahu kalau kita pengen usahanya itu lebih maju daripada usaha yang lain yang sudah ada, kita harus cari keunikan usaha kita itu apa untuk kita bisa menonjolkan ke customer atau pelanggan kita gitu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Kia dan Kabari Terima kasih, Kak. tipsnya, dan makasih banget udah datang di podcast Versus, sudah mau ngobrol-ngobrol, berbagi cerita-cerita kakak berdua. Semoga kehidupan kakak berdua semakin sukses. Amin. Umang ini makin lancar, makin Amin. besar dan ada bisnis offline-nya. Amin. Oke. Dan teman-teman Opera Squad, terima kasih buat nonton hari ini. Ada Kak Kia dan Kabari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see ya.